Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya anak-anak Bapak semua. Mudah-mudahan yang pakai C kelas 12 khususnya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir ya. Nah, baik yang sedang bekerja di rumah, di pondok dan sebagainya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala aktivitasnya, pekerjaannya, dilancarkan rezekinya ya, dijauhkan dari segala musibah dan segala bahaya ya. Oke, pada pagi hari ini kita belajar sosiologi kelas 12 yaitu modul 13 ya, modul 13 yang bertemakan pada pagi hari ini yaitu bijaknya masyarakatku. Unit 1 bijaknya masyarakatku artinya bagaimana masyarakat bisa atau mampu meminimalisir apa yang ada di Indonesia maupun di lingkungan-lingkungan tempat tinggal mereka. Ya, ini contoh ya, contoh bahwasanya bijaknya masyarakatku di sini ada beberapa keberagaman, baik itu budaya, kemudian pekerjaan, baik itu dari segi bangunan atau rumah adatnya, kemudian dari segi lautnya, berarti ada pertanian, ada skema pembangunan, ada kelautan ya. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan memiliki banyak pulau. Kondisi geografis seperti itu menyebabkan terjadinya isolasi. Isolasi itu adalah pemisahan. Komunikasi terhadap masyarakat yang tinggal di setiap pulau, bahkan masyarakat yang tinggal dalam satu pulau pun terkadang masih dibatasi dengan pegunungan atau bentang alam. Nah, ini contoh. Kadang-kadang yang tadi Bapak bilang isolasi itu pemisahan. Kita dengan orang Natuna, satu provinsi, Kepulauan Riau. Tapi kita susah komunikasi. Kenapa? Jaraknya. Jarak dengan Natuna disebabkan oleh gunung dan laut. Tapi kebanyakan dari sini ke Natuna kebanyakan dipisah oleh laut, ya. Nah, itu contoh. Kalau kita di Jawa kebanyakan dibatasi oleh gunung. Antara satu provinsi atau satu kota dengan kota lainnya dibatasi oleh gunung. Nah, ini pemisah. Kemudian budaya. Kadang-kadang bukan mereka tidak mau mengenal budaya kita, ya kan? Bukan mereka tidak mau mengenal ciri khas budaya kita, tapi keterbatasan tadi yang membuat mereka tidak mampu mengenal. Tapi sekarang sudah enak. Bagaimana kita cara mengenal sekarang? Lewat media sosial. Semua media sosial sudah mampu menjadi ujung tombak untuk ajang promosi, ya kan? Promosi daerah, makanan, tempat tinggal, keunikan, semuanya, ya. Bahkan sekarang kecanggihan media sosial itu bahkan seperti AI sudah mampu kita contoh. Bapak nggak pernah ke Singapura, tapi Bapak bisa buat foto Bapak lagi berada di Singapura lewat AI. Nah, itulah kecanggihan-kecanggihan yang kita rasakan. Nah, kalau pada masa sekarang ini yang Bapak jelaskan adalah adanya kalimat isolasi. Isolasi ini adalah pemisah komunikasi antara kita dengan daerah lainnya di Indonesia. Oke, kita masuk kepada materi. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi suatu fenomena penting. Masyarakat berubah kemunduran atau lemah. Kearifan lokal menarik perhatian para ahli mengkaji, mengembangkan beberapa pengertian. Satu, Sibarani menyatakan ini para ahli ya, Sibarani ini ya, menyatakan kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai leluhur, budaya masyarakat, tempat tinggal, mengatur tatanan kehidupan, atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Nah, itu contoh dari leluhur. Contoh kalau di wilayah Sumatera Barat itu ada namanya tanah ulayat. Tanah ulayat di Sumatera Barat itu tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena yang punya bukan individu, melainkan yang punya adalah orang adat, ya kan, masyarakat secara umum. Berarti orang adat, suku, kumpulan. Misalnya kalau kamu di Padang, sukumu Tanjung atau Kampai, nah berarti suku-suku itu. Ya, nah ini orang adat. Yang kedua, menurut Sartini mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Berarti kearifan lokal yang ada, masyarakat tidak bisa terlepas. Mau tidak mau masyarakat harus ikut. Kalau tidak mau jangan tinggal di sana. Betul nggak? Jadi kalau bahasa nenek kita dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti kita menyesuaikan. Nomor 3. Haryati Subadio berpendapat bahwa kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu untuk menyaring dan memiliki akan budaya yang masuk ke dalam diri dan wataknya. Nah, artinya menurut Subadio ini
kearifan lokal yang ada itu, masyarakat yang ada di tempat tinggal ya harus mampu menyaring daripada pengaruh-pengaruh budaya lokal dari luar, ya kan? Contoh budaya barat. Budaya lokal kita indah dengan keunikannya, tapi dicampuri dengan budaya barat sehingga ala berpakaiannya tidak sopan. Masyarakat harus mampu mengorganisir itu. Itu menurut Subadio. Ya, kenapa? Contoh di Batam. Di Batam yang tidak mampu anak-anak mengontrol adalah tradisi berbahasa. Nah, di Batam ini berbahasanya bodoh lah, inilah, itulah. Itu yang tidak mampu anak Batam mengontrol. Kenapa? Karena udah kebiasaan dari tempat tinggal, dari lingkungan. Benar ya? Nah, itu. Jadi kita sebagai masyarakat harus cerdas. Ya, oh ini yang merusak tatanan kearifan lokal kami, ini yang merusak, ini yang merusak. Tak usah. Jadi yang merusak-merusak jangan diikut campurkan. Ya, nomor 4 menurut Kerap. Nah, ini Kerap menyatakan bahwa kearifan lokal semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman, wawasan serta ada kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam masyarakat secara ekologis. Berarti adat itu yang menjadi pengikat bagi masyarakat, secara ekologis mereka tidak mampu berbuat hal yang aneh-aneh. Jadi diikatnya dengan adat, ya kan? Adat itu tadi maka Bapak bilang tradisi adat. Kalau di Kepri, ya, kalau di Batam tradisi adat Melayu rusak gara-gara apa? Gara-gara tatanan adatnya banyak di sini. Karena bercampur baur dengan suku-suku yang lain. Tapi kalau suku itu tidak banyak bercampurnya pasti aman. Ya kan? Karena berbaur budaya tadi, ya. Menurut Cahyono menyatakan bahwa kearifan lokal suatu sistem nilai atau norma yang disusun atau dianut, diaplikasikan masyarakat berdasarkan pemahaman mereka dalam interaksi dengan lingkungan. Berarti lingkungan itu yang menentukan bagaimana pribadi seseorang dalam mengontrol daripada kearifan lokal. Menurut Quarit menyatakan kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Nah, nih tadi yang Pak bilang kan, pengaruh budaya asing pada waktu kedua, kemudian itu berhubungan. Berarti ada hubungan antara kebudayaan satu dengan yang lain. Jadi nanti adanya pembaharuan yang disebut dengan proses akulturasi. Akulturasi itu apa? Akulturasi itu adalah percampuran dari satu budaya dengan budaya yang lainnya sehingga menghasilkan budaya baru tanpa meninggalkan budaya aslinya. Contoh, kamu ayah Jawa, Padang. Kedua-duanya Mama Melayu. Berarti Padang Melayu. Lahirlah generasi baru. Berarti Padang sama Melayu, Minang ya, Minang Melayu generasi baru. Tapi pasti tradisi mamamu tak akan hilang. Tradisi ayah tak akan hilang. Salah minimal nanti di kampung ayah ada tradisi Melayu yang kamu lakukan. Kalau di Minang nanti mungkin sistem pas kamu nikah misalnya nanti mungkin pakai tradisi Minang kan gitu, pakaian adatnya. Nah, itu salah satu yang tidak bisa terlepas ya. Kemudian menurut Aprianto mengatakan bahwa kearifan lokal nilai yang diciptakan, dikembangkan, dipertahankan oleh masyarakat menjadi pedoman hidup. Berarti kearifan lokal itu jadi tatanan kehidupan masyarakat, jadi pedoman dia ya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan, kearifan lokal nilai yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat adalah melindungi dan mengelola lingkungan kehidupan secara lestari. Artinya dilindungi oleh undang-undang. Nah, kearifan lokal kita. Ciri-ciri kearifan lokal. Ya, dasar untuk pengambilan kebijakan level dalam kegiatan masyarakat. Level itu adalah strata kehidupan. Terkandung dalam kearifan lokal, budaya, pengetahuan, kemudian menyatukannya dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya. Diekspresikan melalui mitos atau dianut dalam jangka waktu yang lama. Ini kearifan lokal nggak? Kearifan lokal dulu masyarakat kita itu kalau ini namanya kalau zaman bapak dulu ini kumpai, ya padi kumpai namanya. Padi kumpai ini dikumpul kayak gini, nanti kita tinggal mukulnya aja biar dia rontok dari tangkainya, gampang cara kerjanya. Ya, ini diendapkan. Kalau dibuatkan seperti ini akan bertahan bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia tidak kena hujan, tidak basah, tidak lembab, ya kan? Kalau lembab pasti tumbuh dia, ya kan? Nah, ini salah satu contoh. Pak, dulu Pak Robin waktu masih di kampung sering nggak Pak melakukan hal-hal yang seperti ini? Sering, ya. Kami dulu kalau di kampung itu menanam padi itu secara gotong royong. Kalau sudah lahannya dibersihkan, nanti kan ada kayu yang runcing-runcing tuh, rame-rame disusun nanti gini, jalan sambil jalan. Jadi lubang yang kita buat itu ada ibu-ibu di belakang.
yang bawa benih. Di benih satu-satu. Dalam berapa hektar selesai. 3 hektar itu santai aja kami nanam padi. Karena dulu kalau sistemnya, kalau Bapak di kampung, kearifan lokalnya gotong royong. Ya, nanti misalnya satu desa turun tangan. Oh, di rumah si ini satu desa, misalnya di rumah Bapak, tapi Bapak harus menyediakan makanan. Kenapa? Mereka kan capek. Kopi, teh, kalau enggak makanan nasi, gulainya mereka nggak milih, nggak harus gulai ayam urus ini. Yang penting ada gulai yang mau dimakan sama nasi. Udah selesai. Ya, habis itu nanti kalau ada musim padinya udah gede, ya kan, udah besar. Nah, itu kan kita menjaga padi agar tidak dimakan burung. Nah, itu asik kali bermain di rumpun padi. Nanti pas musim menuai, ada sabit, ya kan, ada menuai itu pakai yang jari itu. Diambil, disimpan pakai keranjang, masukkan di dalam lumbung padi. Nah, nanti diirik itu namanya pakai kaki biar dirontokkan. Karena dulu nggak ada mesin. Bisa dipukul, bisa diirik, bisa pakai yang kayak gini. Nah, ini namanya kumpai namanya. Bapak juga suka buat kayak gini nih. Jadi cara kerja kita enak, ngangkatnya enak, ya. Nah, masyarakat desa menggunakan teknik pengolahan hasil panen secara tradisional. Nah, nih kalau kami dulu juga dengan lesung atau dengan sistem tumbuk, ya. Dulu untuk menjadikan padi itu biar jadi beras kami tak ada mesin. Ada mesin zaman Bapak dulu tak ada. Yang ada adalah ditumbuk pakai gini. Pakai lesung, ya kan? Nanti udah ini baru di kipas, ya kan? Dikipas, ditampi biar sekamnya lari, jadi yang tinggal cuma beras. Itu pun nggak sebagus beras sekarang. Dulu keset, ya. Nah, lanjut. Jadi dapat dikatakan bahwa dilihat dari ciri-cirinya kearifan lokal yaitu 1, memiliki kemampuan mengendalikan. Ya pasti, karena kearifan lokal itu mengendalikan daripada kegiatan masyarakat, mengendalikan kekompakan, mengendalikan kebersamaan, mengendalikan selain kebersamaan, mengendalikan tradisi, ya. Jadi mereka tidak bisa terlepas dari itu. Kedua, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Nah, pasti, apalagi daerahnya terpencil. Jarang pula ada handphone. Kalau dulu kan nggak ada handphone. Makanya dulu tidak ada demo sana sini. Mungkin ada, tapi kita tidak mendengar, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada HP. Kalau sekarang kan apa yang terjadi di daerah lain kita tahu. Karena nanti pasti viral, dikit-dikit viral, ya kan? Karena gampangnya komunikasi itu masuk. 3, 4, memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Nah, kemampuan arah perkembangan budaya ini kita mau bawakan kemana? Ya, kita mau jadikan apa? Apakah sebagai aset atau cuma sekedar ikut-ikutan? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kita harus mampu mengorganisir kearifan lokal kita ini cuma sekedar batas daerah atau harus masuk ke internasional. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Lanjut. Memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dengan budaya aslinya. Nih, yang Bapak bilang mengintegrasikan tadi, di sini ada proses akulturasi, ya. Bentuk kearifan lokal. Oke. 1, kearifan lokal itu berwujud nyata atau disebut dengan bahasa Inggrisnya tangible. Tangible itu nyata. Ya, kalau kearifan lokal contoh lah. Mamamu orang Melayu, ya mama Melayu ya. Mama Melayu, pasti tradisi Melayu. Kalau nelayan nanti pulang nelayan masyarakat rame-rame lihat di pantai, ya kan. Nanti kalau bisa minta ikan, tak ikan. Kalau paman ini banyak dapat nanti dibagi, ya kan. Nah, sisanya baru dijual. Itu kearifan lokal, ya. Habis itu tekstual nyata. Nah, tekstual itu nyata. Yang kedua, bangunan atau ini bentuk bangunannya. Bangunan atau arsitekturalnya, bangunan-bangunan tradisional merupakan cerminan. Ini contoh. Kalau kita ambil di Sumatera Barat, ini ada namanya pagaruyung. Kenapa rumah Minang itu ciri khas atapnya seperti ini? Ya inilah ciri khas kearifan lokal. Kalau kita masuk wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau, kita berpikir gini, kayaknya pesawat nggak mau jatuh di situ. Kenapa? Takut runcing. Nanti nggak jatuh ke tanah, ketusuk semua. Main layang-layang kira-kira gimana nih? Nyangkut nggak? Nyangkut.
Nah, ini kearifan lokal. Kalau di Toraja gimana? Runcing juga, tapi agak lebar, ya. Nah, ini. Kemudian ini kerisnya, kearifan lokal. Kearifan lokal ini peninggalan para raja dulu seperti ini. Kalau kita lihat, keris ini nggak ada tajam-tajamnya. Tapi kenapa lebih berbahaya? Karatan. Karatannya ini kalau luka kita, karatnya itu tidak bisa sembuh, ya. 3, benda cagar budaya tradisional. Nih benda cagar budaya tradisional. Kalau kita di sini cagar budayanya di mana? Kampung Vietnam. Di Golden Front, ya kan? Ada rumah gambar-gambar rumah adat. Ya, habis itu cagar budaya kita di sini di mana? Makam Raja Ali Haji. Nah, ini cagar budaya nggak? Batik. Batik ini merupakan cagar budaya masyarakat. Kenapa? Karena batik adalah suatu kebanggaan bagi masyarakat pemerintah Republik Indonesia, karena membatik itu adalah ciri khas kita, kearifan lokal kita. Nah, ini diakui oleh PBB atau UNESCO loh. Karena membatik itu tidak sembarangan. Ini lambangnya seperti keris dan sebagainya tadi. Nah, kita membawanya di sana. Kearifan lokal juga tidak berwujud. Ada juga lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kearifan yang tidak berwujud seperti petuah. Nah, yang tidak berwujud itu contoh kalimat-kalimat nasihat. Petuah-petuah dari datuk, petuah-petuah dari leluhur itu tidak berwujud. Contoh, Gurindam 12, berwujud nggak? Enggak. Karena dia cuma dibawakan dalam lapas atau ucapan. Contoh kalau nikahan di Melayu nanti banyak pantun, ya kan? Nah, itu petuah. Itu tak ada wujudnya, tapi selalu dilakukan, ya. Nah, itu contoh, ya. Nah, kemudian tipe kearifan lokal. Nah, ini tipe-tipenya kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan, ya kan? Ada juga hubungannya nih. Ini kearifan lokal juga. Mereka manen ikan secara bersama, ya. Kemudian kearifan lokalnya hubungannya dengan pengobatan. Habis itu ada juga kearifan lokalnya hubungannya dengan sistem produksi. Kayak di orang Melayu biasanya buat ikan asin bersama, ya kan? Habis itu ada juga kearifan lokalnya dengan sistem perumahan. Nah, ini meluat dengan sistem iklim nih contoh, ya. Nah, banyak. Ini kearifan lokal dengan perumahan, ini bangunan juga kearifan lokal nggak? Iya, ini ciri khas bangunan pada masa itu, ya. Oke, untuk kearifan lokal ada yang ingin ditanyakan? Kearifan lokal ini banyak. Nah, cuman kita udah jelaskan satu-satu, ya. Nah, ini dari cara pakaian adat Melayu Sambas, ya. Nah, ada juga tradisi salam-salaman, budaya, pakaian adat, tari, ya. Nah, ini bentuk-bentuk kearifan lokal, dimensinya. Minggu depan kita masuk ke dimensi. Oke, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Oke, Bapak tutup pertemuan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.